Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbi wal ali. Dusurukum ya ahlad darak, dusurukum ya ahlan naubah, dusurukum ya ahlal halli wal aqd, amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa 'alaika bi suhbatil akhyar wa i'tizalil ashrar wa mujalasatis salihin wa mujanabatil zalimin. Qala alaihi salatu wassalam, al mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Wa qala alaihi salatu wassalam, al jalisus salih khairum minal wahdah wal wahdatu khairum minal jalisis su'. Wa alam anna mukhalatata ahlil khair wa mujalasatahum tazra'u fil qalbi mahabbatal khair wa tu'inu 'alal 'amali bihi, kama anna mukhalatata ahli syarri wa mujalasatahum taghrisu fil qalbi hubbal syarri wa hubbal 'amali bihi. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah berikan kepada kita kenikmatan bisa duduk dan beriktikaf di salah satu rumah Allah sambil menunggu datangnya waktu Isya, yang semuanya adalah amaliyah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur di zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penghuninya banyak disibukkan dengan urusan-urusan dunia, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa mengumpulkan bekal untuk kehidupan kaula panjenengan kelak di akhirat, hingga kita ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang layak untuk menjadi penghuni surganya bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian Bapak Ibu dalam kitab Risalatul Mu'awanah, beliau Imam Haddad mengatakan wa 'alaika bisuhbatil akhyar. Hendaknya kaula panjenengan selalu berteman, berkumpul dan duduk dengan orang-orang yang baik. Wa i'tizalil asrar, dan wajib bagi kita untuk meninggalkan daripada orang-orang yang buruk. Duduk dengan orang yang baik itu, para hadirin, membawa kita untuk selalu semangat beribadah kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana halnya jika kita dalam keadaan memikirkan urusan dunia, kemudian kita berbincang dengan orang-orang yang bercerita tentang urusan dunianya, maka hati kita akan condong untuk melakukan hal yang sama. Seorang pengusaha akan semangat untuk mengembangkan usahanya di saat dia berteman dengan para pengusaha-pengusaha yang lain. Begitu juga ibadah itu akan
mudah dan semangat kita kerjakan jika kita duduk dengan orang-orang yang ahli dalam beribadah. Sehingga Nabi SAW mempertegas dalam hal ini, para hadirin, seseorang itu akan mengikuti kebiasaan teman duduknya. Dalam hadis Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalilih. Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu mengikuti agama kawannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya kalian melihat dengan siapa kalian berteman. Jadi orang yang berteman dengan orang yang senang ngaji, ya dia akan semangat ngaji. Berteman dengan teman yang hobinya mancing, ya dia akan semangat mancing. Berteman dengan orang yang hobinya maksiat, dia akan bersemangat maksiat. Ini adalah hal yang nyata yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad. Maka memikirkan dan juga menganggap penting teman duduk itu, para hadirin, adalah satu kewajiban. Jadi kita dengan siapa ini kita berkumpul? Karena setiap perkumpulan yang kita jalani dalam kehidupan dunia ini, kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita kumpul dengan orang yang ahli maksiat, misal kita berdalil, oh saya punya teman yang rusak, saya punya teman yang ahli maksiat, tiap hari duduk dengan saya, tapi alhamdulillah saya masih diberikan keimanan, enggak ikut maksiatnya. Mungkin itu hal yang benar, para hadirin. Hal yang patut untuk panjenengan syukuri. Tapi ada hal lain yang kadang enggak kita sadari. Ketika kita tahu teman kita maksiat tapi kita diam, kita dosa. Ketika kita berkumpul dengan kawan-kawan yang jauh dari Allah, dia enggak sholat, dia ahli maksiat, kemudian kita berkata, oh saya enggak ketularan, piyambake mboten sholat tapi kalau alhamdulillah tasih istiqamah sholat. Tapi yang jadi pertanyaan nanti di akhirat, kita akan ditanya sama Allah, kenapa kamu kumpul sama temanmu enggak sholat, kamu diam? Kenapa temanmu bermaksiat, kamu diam? Kenapa temanmu selalu berjudi, kamu diam? Walaupun kamu enggak ngikuti. Kita enggak ikut maksiat. Itu yang jadi pertanyaan. Makanya penting untuk memperhatikan dengan siapa kita berkumpul. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi bersabda dalam hadisnya, al-jalisus salih khairun minal wahdah. Duduk dengan orang yang soleh itu, Bapak Ibu, lebih baik daripada duduk sendiri. Jadi lebih baik mana? Kita di rumah sendiri atau kita duduk dengan teman-teman yang baik? Maka lebih baik duduk dengan teman-teman yang soleh tadi. Nah, seperti halnya kita majlisan seperti ini. Kita di rumah satu hal yang baik, para hadirin. Berdiam diri di rumah itu satu hal yang baik. Bahkan dalam satu hadis Nabi Muhammad mengatakan, jika sudah datang kepada kalian satu masa yang di situ fitnah sudah merajalela, dosa dilakukan dengan terang-terangan, maka lazimi rumahmu. Perbanyak diam di rumah. Keluar hanya untuk urusan-urusan penting, cari nafkah, belajar. Jadi duduk di rumah itu satu hal yang baik. Al-Imam Asy-Syafi'i juga mengatakan dalam syairnya, aku keliling mencari kawan yang jujur, kawan yang amanat, tapi aku tidak menemukannya. Sehingga fawahdati aladzu wa ashha min ghawiyyin wa asiruh. Kata Imam Syafi'i, kesendirianku di rumah sendirian ibadah kepada Allah itu lebih lezat bagiku dan lebih aku sukai daripada aku harus duduk dengan kawan yang justru aku menjadi lalai nantinya. Jadi berdiam diri itu satu hal yang baik, para hadirin. Makanya hampir semua para nabi pernah berdiam diri. Kalau bahasa tasawufnya itu khalwat. Dan itu juga diikuti oleh mereka para wali-walinya Allah Ta'ala. Mereka berdiam diri di rumah, bahkan sampai
berbulan-bulan, bertahun-tahun mereka ada yang nggak keluar rumah, para hadirin. Nabi kita Muhammad berdiam diri di gua sebelum kemudian mendapatkan risalah kenabian. Nah, ini semuanya adalah salah satu amaliyah yang memang disukai oleh Allah Ta'ala. Tapi jika ternyata di luar ada teman yang baik, perkumpulan yang baik, maka menghadirinya dan duduk bersama mereka itu lebih baik daripada kita duduk di rumah sendirian. Al-jalisus salih khairun minal wahdah. Wal wahdatu khairun min jalisu. Dan kesendirian itu, kita berdiam diri di rumah tidak kemana-mana, itu lebih baik daripada kita harus berkumpul dengan teman yang buruk, dengan teman yang enggak baik, dengan teman yang ahli maksiat. Nah, sehingga para hadirin jangan sampai kita terkecoh dengan alasan, dengan dalil, oh saya walaupun kumpul dengan orang-orang yang enggak baik, alhamdulillah kula mboten nate ketularan. Ya, alhamdulillah. Tapi panjenengan punya tanggung jawab di situ. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Orang yang melihat kemungkaran, yang mengetahui terjadinya kemaksiatan, maka dia wajib untuk merubahnya. Yang tadinya maksiat, kita jadikan ahli taat. Maka satu-satunya alasan yang paling aman untuk kita berkumpul dengan semua kumpulan, dengan semua model manusia, niatkan semuanya untuk menjadi ladang pahala kagem kaula panjenengan. Jadi kita kumpul dengan orang yang enggak salat, kita niati, ya Allah saya kumpul dengan dia dengan harapan suatu hari saya bisa mengajari dia salat. Dan itu harus dibarengi dengan ikhtiar, praktek para hadirin, bukan hanya sekedar niat. Kalau cuma niat ya Allah Maha tahu tentang hati kita. Kadang ada orang para hadirin ketika minta sama Allah Ta'ala niatnya bagus, tapi Allah tahu di hati kecilnya dia belum memiliki kekuatan iman untuk melakukan niat itu. Ya Allah, jenengan paringi kula duit sing kathah, kula pengen bangun masjid. Tapi Allah tahu, wah ini model orang yang kalau nanti dapat duit banyak enggak bakal bangun masjid. Nah, makanya Allah enggak ijabahi. Karena niatnya cuma pura-pura saja. Hanya sekedar untuk dijadikan alasan. Nah, bagaimana kita berpura-pura di hadapan Allah wa huwa a'lamu, sedangkan Allah itu Maha mengetahui segala hal para hadirin. Jadi berkumpul dengan orang yang baik itu sangat berpengaruh bagi kehidupan kita baik di dunia hingga nanti di akhirat. Bahkan diceritakan para hadirin Al-Imam Junaid, Imam Junaid itu saking berhati-hatinya dengan siapa beliau berkumpul, beliau itu jarang sekali keluar rumah. Padahal beliau seorang yang alim, orang yang soleh, Sayyidut Taifah, pemimpin daripada kaula panjenengan niki ahli sunnati wal jamaah yang bertasawuf. Di antara kiblat ahli tasawuf adalah Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Sayyidut Taifah. Beliau dikatakan para hadirin tidak keluar rumah kecuali untuk sholat, untuk belajar mengajar, dan untuk bertakziah. Selain itu beliau diam diri di rumah. Padahal sudah sekelas orang yang soleh para hadirin. Nah, maka kita bisa lihat bagaimana perhatiannya mereka para salaf itu terhadap siapa orang yang kita kumpuli, siapa orang yang kita ajak berteman. Karena semuanya akan menjadikan beban buat kita para hadirin. Kalau dia enggak baik, dia akan jadi beban buat kita. Kalau dia teman yang meninggalkan perintah Allah, dia akan jadi beban berat buat kita nanti di akhirat. Allah akan tanya itu. Semakin banyak yang kita kumpuli, semakin banyak teman yang seperti itu yang kita dekati para hadirin, maka semakin panjang hisab kita nanti di akhirat. Ada teman yang enggak sholat, nanti di akhirat kita akan ditanya tentang sholatnya. Kamu dulu berteman dengan fulan bin fulan, sering kamu duduk bareng dengan dia, dia enggak pernah sholat, kenapa kamu diam?
Tapi kan kalau sholat ya Allah. Tapi kan saya sholat ya Allah. Allah akan tanya, kenapa kamu gak ajak dia sholat? Mau jawab apa kita? Dan itu menjadi pertanyaan yang pertama kali akan ditanyakan oleh Allah kepada kita. Kumpul lagi dengan teman yang lain, senengane minum minuman keras, mabuk. Walaupun ketika kumpul sama kita nggak lagi mabuk, tapi kita tahu, oh kita kumpulnya sama dia pagi, malamnya rutin istiqomah mabuk. Kita nggak tegur dia, kita nggak ingatkan dia, kita biarkan dia. Nanti akan ditanya kita sama Allah, kamu dulu punya teman dan kamu tahu dia hobinya mabuk, kenapa nggak kamu nasihati? Jadi semakin banyak yang kita dekati, yang kita berhubungan dengan mereka, semakin banyak beban hisab kita nanti di akhirat. Tapi kalau kita kumpul dengan orang yang baik, para hadirin, diceritakan ketika Allah Subhanahu wa taala melihat malaikat akan memasukkan salah satu hamba Allah ke dalam neraka, salah satu umatnya Nabi ke dalam neraka, Allah berkata kepada malaikat, tahan dulu, coba tanyakan kepadanya, pernah enggak dia duduk belajar kepada para ulama? Malaikat tanya kepada hamba tadi, ditanya, kamu pernah enggak belajar di majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, belajar ilmu agama? Dia jawab, enggak pernah. Kemudian malaikat berkata kepada Allah, enggak pernah ya Allah. Kalau gitu tanyakan lagi, pernah enggak dia duduk bareng sama ulama walaupun enggak belajar? Akan dalam satu riwayat itu bahasanya makan bareng. Makan bareng sama orang baik, orang soleh, sama ulama. Pernah enggak? Ditanya, enggak pernah ya Allah. Coba tanyakan, mungkin namanya sama dengan namanya ulama. Apakah namamu sama dengan namanya ulama? Kata malaikat, enggak ada nama saya tidak mengikuti namanya para ulama. Nah, kemudian Allah berkata lagi terakhir, coba tanyakan kepadanya, pernah enggak dia itu kumpul dan mencintai orang yang cinta kepada ulama? Artinya pernah enggak dia berteman dengan orang yang senengnya ngaji, yang senengnya ibadah, yang senengnya kumpul kalian para ulama? Kemudian dia ditanya, pernah enggak kamu berkumpul dengan orang yang seneng ngaji? Kamu enggak tahu ngaji, kamu enggak pernah ngaji, tapi temanmu senang ngaji. Ada enggak teman yang seperti itu? Kemudian dia jawab, iya ada. Saya punya teman yang dekat dengan saya, hobinya ngaji. Hobinya duduk di majelisnya para ulama. Apa kata Allah Ta'ala? Maka sebab temannya yang dia kumpuli, teman yang duduk dengan para ulama, maka aku masukkan dia ke dalam surga. Bagaimana kalau kita kumpul dengan para ulamanya? Kita kumpul dengan orang-orang solehnya, para hadirin. Jadi berkumpul dengan orang yang baik itu membawa nikmat. Wa'lam anna mukhalatata ahlil khair wa mujalasatahum tazra'u fil qalbi mahabbatal khair. Kumpul dengan orang yang baik itu menumbuhkan semangat dalam hati untuk berbuat kebaikan. Kita kumpul dengan guru-guru kita. Oh ternyata kita punya guru, para hadirin, hobinya baca sholawat. Maka hati kita itu akan terbawa. Wah, masa guru saya baca sholawat, saya muridnya gak semangat baca sholawat? Ada dorongan di situ. Kita kumpul dengan orang yang ahli zikir, maka kita akan semangat. Masa dia semangat berzikir, saya kok malas berzikir? Kita kumpul dengan orang yang ahli puasa, wah dia ini orang yang ahli puasa, saya lihat selalu hari-harinya diisi dengan berpuasa. Akhirnya muncul dalam hati kita, saya kepingin puasa sunnah juga. Duduk dengan orang yang baik itu membawa kita untuk berbuat kebaikan. Minimal ingin. Walaupun belum praktek, minimal ada keinginan. Dan keinginan yang muncul dalam hati umatnya Nabi Muhammad itu sudah menjadi obat bagi hati yang mati. Karena tanda keimanan itu, para hadirin, adalah munculnya keinginan untuk berbuat kebaikan. Itu tanda keimanan. Dan semuanya diawali daripada munculnya keinginan. Inilah kehidupan, para hadirin. Orang
mau makan karena ada keinginan makan. Panjenengan ke masjid ini, gak mungkin tiba-tiba panjenengan para hadirin jalan tiba-tiba motornya belok sendiri, gak mungkin. Dari mulai panjenengan berangkat memang ada keinginan panjenengan untuk duduk di sini. Semuanya diawali daripada keinginan. Makanya kata Imam Haddad, para hadirin, di dalam kitab hikamnya, keinginan terhadap kebaikan itulah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki seorang hamba itu akan menjadi hamba yang baik. Jadi diawali dengan adanya keinginan. Keinginan yang kuat, nanti dari keinginan yang kecil tumbuh keinginan yang kuat, dari keinginan yang kuat baru tumbuh praktek. Baru kita amalkan. Dan semuanya diberikan pahala oleh Allah taala. Semuanya diberikan pahala. Orang yang punya keinginan baik akan diberikan pahala sama Allah. Wa kama anna mukhalatata ahli syarri wa mujalasatahum tagrisu fil qalbi hubbas syarri wa hubbal amali bihi. Begitu juga kumpul dengan orang yang enggak baik menjadikan hati kita itu meremehkan kemaksiatan. Dari awal yang kita nggak pernah berbuat kemaksiatan itu, akhirnya ikut melakukan kemaksiatan tersebut. Diawali dengan meremehkan dosa. Oh, saya bertahun-tahun sudah menjaga sholat saya, menjaga ibadah saya, menjaga perilaku saya. Seandainya saya ikut teman saya semalam aja, masa Allah marah sama saya? Akhirnya semalam ikut mabuk, orang hadirin. Semalam ikut bermaksiat dengan dalil kan saya sudah banyak ibadahnya. Seandainya hari ini saya maksiat, masa Allah enggak ngampuni? Kan saya juga enggak niat istiqomah maksiatnya. Kan cuma semalam ini aja. Oh, semalam dia maksiat, besok ingin lagi maksiatnya. Dan terus seperti itu sampai akhirnya dia tinggalkan apa yang sudah dia istiqomahkan. Dan ini nyata para hadirin. Ini nyata. Makanya dikatakan oleh para ulama itu, seseorang itu akan berubah watak dan sifatnya dan berubah perilakunya ketika kumpul dengan orang lain selama 40 hari. Selama 40 hari. Artinya gini, kalau ada pemuda sebelum menikah ahli majelis. Sebelum menikah ahli majelis. Masya Allah khidmahnya di majelis luar biasa. Kemudian dia juga selalu datang istiqomah disiplin. Begitu menikah, para hadirin berubah, enggak pernah muncul sama sekali di majelis. Maka apa yang menjadi sebab itu? Karena teman yang dia kumpuli, orang yang dia kumpuli bukan orang yang ahli majelis. Akhirnya tertular itu. Ternyata dia menikah dengan seorang wanita yang bukan ahli majelis. Apalagi jika istrinya dominan. Istrinya dominan dalam arti istri yang mengatur semuanya. Atur jadwalnya suami. Oh, jadwal majelis dihapus itu. Dianggap enggak penting itu. Dan itu banyak terjadi akhirnya. Sebelum menikah ahli majelis, setelah menikah hilang dari majelis. Enggak pernah istiqomah ke majelis. Banyak terjadi. Kenapa? Karena teman yang dikumpuli. Orang yang dia setiap hari temui. Kalau orangnya baik, pasti akan membawa dia justru semakin baik. Kalau dia seorang laki-laki atau seorang perempuan itu menikah dengan pasangan yang baik, pasti semakin semangat dia duduk di majelis. Semakin semangat dia beribadah kepada Allah. Semakin semangat dia untuk taat kepada Allah Ta'ala. Wa aidan fa inna man khalata qauman wa asyarahum ahabbahum daruratan sawa'un kanu akhyaran aw asyraran. Dan begitu juga ketika ada seorang itu yang berkumpul dengan satu kaum, satu kelompok, satu golongan, maka bisa dipastikan lama-kelamaan dia akan cinta dengan kelompok itu. Yang jadi pertanyaan, kalau kelompoknya baik,
maka dia perlu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Karena nanti para hadirin tidak ada hamba yang masuk surganya itu sendirian. Kita masuk surganya nanti berkelompok-kelompok. Makanya ada surat Az-Zumar. Kata Allah Ta'ala, dan surga dan orang-orang yang bertakwa akan digiring oleh Allah menuju ke surga zumara, berkelompok-kelompok. Nanti ada kelompok ahli surga jamaah Masjid Miftahul Huda. Ada kelompok ahli surga Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ada kelompok ahli surga Jam'iyah Muhammadiyah. Ada kelompok ahli surga Jam'iyah ini, Jam'iyah itu. Jadi semakin banyak kita duduk dengan orang-orang yang baik, dengan kelompok-kelompok yang baik, semakin banyak jalan kita menuju surga. Oh, misal saya mau masuk surga lewat jalur kelompok jamaah Miftahul Huda, jamaah Masjid Miftahul Huda. Oh, ternyata enggak diakui saya. Saya enggak diakui, jamaah enggak aktif. Munculnya namun sebulan sekali di Masjid Miftahul Huda. Wayah badhe budal ning swarga melok. Ini bebasan coret. Ini bukan masuk golongan jamaah Masjid Miftahul Huda. Oh, ternyata saya bisa cari kelompok yang lain yang pernah saya kumpuli, yang saya aktif di situ. Oh, dari kelompok itu ternyata bisa membawa saya. Oh, saya kumpul dengan kelompok pondok Darul Qawad Dakwah. Saya kumpul dengan majelis Asyifa, saya kumpul dengan majelis-majelis yang lainnya, Dal Bahjah dan lainnya. Oh, ternyata ada salah satunya yang mau menerima saya gitu. Biasanya ya teko walaupun angin-anginan ora apa-apa diterima dhisik. Masakne nangis mangke. Itu para hadirin satu kenikmatan di saat kita punya perkumpulan yang baik. Begitu juga sebaliknya, perkumpulan yang buruk itu, walaupun hari ini kita sadar itu perkumpulan yang buruk dan kita mengatakan dalam hati kita yang penting saya bisa menjaga iman, saya enggak ikut kepada kebiasaan mereka. Tapi suatu hari para hadirin, karena seringnya kita berkumpul, pasti kita akan suka. Orang itu kan lahir, Bapak Ibu, enggak mungkin langsung tiba-tiba senang mancing. Kira betul? Enten tiang Bulerejo lahir langsung nyuwun teng ibu-ibu langsung Bu berantas mancing. Enggak ada. Dia senang mancing karena dia punya teman yang hobinya mancing. Enggak ada anak itu lahir tiba-tiba senang main sepak bola, enggak ada. Jadi walaupun bapaknya pemain sepak bola, anaknya lahir enggak tiba-tiba langsung main sepak bola. Tapi karena dia punya teman-teman hobinya main sepak bola, akhirnya dia senang main sepak bola. Maka begitu juga dalam urusan akhirat. Perhatian ya. Dalam urusan akhirat itu, walaupun kita ini enggak bermaksiat, tapi kalau kumpulan kita itu yang selalu kita kumpuli, berarti kan kita cinta dengan perkumpulan itu. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Dawuh Nabi Muhammad, manusia itu akan dikumpulkan nanti di akhirat bersama orang-orang yang dia cintai. Siapa yang di hati kita? Oh, yang di hati kita adalah teman-teman kita yang enggak baik itu, yang enggak pernah sholat itu. Ya nanti di akhirat dikumpulkan bersama mereka. Nah, kira-kira teman-teman yang enggak sholat itu, apakah mereka akan dimasukkan ke surga? Sedangkan Allah SWT telah memastikan dalam Al-Quran bahwasanya Allah ciptakan satu neraka yang disebut dengan neraka Sakor, neraka yang khusus dihuni untuk orang-orang yang tidak sholat, orang-orang yang pelit, dan orang-orang yang suka ikut campur urusan orang lain, sing rasan-rasan, sing seneng ngurusi masalah-masalah tonggone. Nah, itu dikumpulkan ya, sama Allah di satu neraka namanya neraka Sakor. Nah, kalau perkumpulan yang kita kumpuli di dunia ternyata mereka adalah penghuni neraka Sakor, gimana kita yang akhirat gimelo, naudzubillah. Nah, maka perhatikan betul. Nah, terutama panjenengan yang punya anak-anak, para hadirin, perhatikan dengan siapa mereka bermain, dengan siapa mereka berkumpul, dengan siapa mereka tiap hari keluar. Panjenengan harus tahu itu. Dan ini penting para hadirin. Panjenengan sudah susah payah mendidik anak-anak panjenengan menjadi anak-anak yang soleh-solehah, ternyata dirusak oleh kawan-kawannya. Panjenengan enggak pernah ngajari sama sekali
bagaimana berkata yang kasar kepada anak panjenengan, tiba-tiba anak panjenengan pulang bermain sudah bisa mengatakan kata-kata yang kasar. Dan ini harus diperhatikan para hadirin. Makanya dulu Allahyarham saya punya abah. Itu ketika saya pulang, pernah satu kali saya pulang dari pondok pesantren, para hadirin. Dan saya tuh biasanya kalau kumpul sama teman habis tarawih, liburan pondok habis tarawih, kumpul di rumah. Kita duduk bersama di rumah. Nanti kalau ada rezeki kita bakar-bakar barang ya, di lantai 2 di dak rumah itu, yang bakar-bakar di atas sambil ngobrol-ngobrol sampai nanti teman-teman pulang. Kadang ada yang tidur di rumah, tapi semuanya setelah sholat tarawih, kemudian setelah itu kita darusan Quran, setelah itu baru kita duduk nyantai, ngopi bersama di atas rumah itu. Nah, sampai satu kali para hadirin, saya pulang dari pondok pesantren, abah saya bilang ke saya, Hasan jangan berteman lagi sama ini ya. Dan disebutkan sama abah salah satu teman yang dulu pernah kumpul sama saya, pernah bermain sama saya. Saat itu saya manut, ya, insyaallah. Jadi teman saya itu tahu kalau saya pulang pondok, kemudian saya ke masjid, teman-teman tahu Hasan sudah pulang. Nanti saya di WA atau di SMS, kalau zaman dulu SMS ya. Hasan main, ya nanti malam, sepak bola. Tapi karena ada yang sudah diwanti-wanti sama abah, saya menghindar. Kalau dia yang ngajak saya nggak mau. Kenapa? Dulu saya pikir ya manut orang tua aja sudah. Insya Allah saya punya abah selalu mengarahkan kita yang terbaik. Saya mikirnya gitu. Ternyata setelah kita pelajari para hadirin, ternyata dampak berkumpul dengan orang yang nggak baik itu besar. Dampak berkumpul dengan orang yang nggak baik itu besar. Ada satu santri, dia semangat belajar di pondok pesantren. Satu hari dia pulang, kumpul dengan teman yang nggak baik para hadirin. Waktunya balik ke pondok sudah naik bis. Di tengah-tengah perjalanan dia berhentikan bisnya, turun dia. Pulang lagi ke rumahnya. Gak jadi mondok. Akhirnya ditanya, kenapa kok gak jadi balik ke pondok? Gak, saya mau kerja aja. Ditelusuri ternyata teman-teman yang ngajak dia kerja. Ayo mandek mondok tok sampai kapan? Saya ini kerja enak oleh duit. Akhirnya berhenti dia belajar, berhenti dia mondok. Itu pengaruhnya teman para hadirin. Maka kalau kepingin anaknya saleh salehah, perhatikan dengan siapa dia berkumpul, dengan siapa dia berteman. Dan sekarang lebih harus perhatian lagi, karena terkadang ada orang tua itu merasa aman. Wah, anak saya alhamdulillah nggak pernah keluar rumah kok. Tapi ternyata dia nggak pernah keluar rumah, tapi pernah keluar dunia, para hadirin. Pernah keluar negeri dia. Dari mana? Dari tontonan yang dia tonton di HP-nya. Gak pernah keluar rumah, tapi nontonnya orang-orang kafir yang buka aurat di sana. Nontonnya orang-orang yang gak benar, film-film yang gak benar, film-film kartun yang kadang justru ngajari anak itu untuk durhaka sama orang tuanya, kan banyak sekarang. Dan kadang orang sekarang ini kalau diomongi hati-hati. Kadang film-film yang diberikan judul ini hanya sekedar animasi, sekedar hiburan. Itu justru di situ ada senjata-senjata setan yang memang sengaja dibuat dengan cara membuat film-film itu agar anak-anak panjenengan durhaka. Karena kalau sudah durhaka para hadirin gak akan pernah bahagia, gak akan pernah diridhai sama Allah. Setan tahu, oh anak itu kalau durhaka sama orang tuanya, walaupun dia ahli ibadah, Allah gak akan ridho kepadanya. Ya sudah, sekarang kita buat anak zaman ini durhaka kepada orang tuanya. Sehingga perhatikan itu dengan baik para hadirin. Lihat tontonan apa yang dilihat oleh putra putri Anda. Jangan sampai kita fokus ibadah, wong tuane sregep ngaji, ternyata anaknya nonton sesuatu yang enggak benar di rumah. Anaknya justru malah difasilitasi sama orang tuanya. Dikasih HP dari kecil, sudah dikasih HP para hadirin karena senangnya nonton YouTube, diparingi wifi, kan? Nanti kalau ternyata anak itu rusak, maka itu menjadi dosa yang jariah untuk orang tuanya. Sampai kapan? Ya selama-lamanya. Selama-lamanya. Namanya aja jariah. Kalau keteledoran kita di hari ini mendidik anak sehingga dia tidak menjadi anak yang soleh-solehah,
kita meninggal, dosa tidak solehnya anak ini ngalir kepada kita. Kemudian ternyata anak kita menikah, para hadirin, punya anak, karena dia orang tua yang enggak benar, mendidik anaknya juga enggak benar, cucu kita juga enggak benar akhirnya. Dosanya cucu ngalir kepada kita. Terus kalau tidak ada yang dapat hidayah dari Allah sampai hari kiamat yang ngalir kepada kita. Padahal waktu hidup panjenengan ahli ibadah. Nah, sehingga enggak bisa kita diam. Kita harus perhatikan betul dengan siapa kita berkumpul dan dengan siapa anak-anak kita berkumpul. Maka kita berharap kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa berkumpul dengan orang-orang yang baik. Di dunia Allah kumpulkan kita dengan orang-orang yang baik, di akhirat nanti Allah juga kumpulkan kita bersama orang-orang yang baik bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Bismillahil Fatihah. Sebelum kami tutup, para hadirin, ada sedikit pengumuman. Kami masih membuka pendaftaran santri baru di Ribat Asy-Syifa, di Pondok Pesantren Ribat Asy-Syifa, dengan minimal usia lulus MI atau SD, jadi masuk ke jenjang MTS dan seterusnya. Dan disediakan formal MTS dan MA, Madrasah Aliyah, bagi putra-putra panjenengan yang ingin mondok, para hadirin, dan semuanya tanpa biaya. Tanpa biaya pendaftaran, tanpa biaya uang pangkal, juga tanpa biaya SPP bulanan. Sudah dengan fasilitas setiap anak mendapatkan ranjang dan lemari, kemudian juga mendapatkan seragam, kamar yang insyaallah ber-AC, dan makan 3 kali sehari. Monggo bagi Bapak Ibu disuarakan, diinformasikan kepada keluarga, sahabat, kerabat yang mungkin punya anak, punya putra belum mendaftar di lembaga pendidikan lain, bisa diberikan informasi ini supaya kita bisa mendapatkan pahala, juga menjadi pejuang-pejuang dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mohon doa dan Fatihahnya Bapak Ibu untuk persiapan menyambut kedatangan para santri ini. Tentunya banyak hal yang kita harus sempurnakan, dari mulai sarana prasarana dan juga kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Maka kita berharap kepada Allah Ta'ala, semoga dengan suratul Fatihah yang kita baca bersama-sama di malam hari ini, semua kebutuhan pembangunan pondok pesantren dan kamar-kamar santri, dan juga sarana dan prasarana para santri yang akan datang dicukupi oleh Allah Ta'ala, segera disempurnakan oleh Allah Ta'ala, dan Allah kirimkan pejuang-pejuang ikhlas ahli surga, dan Allah pilih kita termasuk di antaranya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Bismillahil Fatihah. Dan juga kami informasikan ada majelis Ahad pagi, setiap Ahad pagi bersama kami di Mabes Asy-Syifa, dan juga malam Senin di Mabes Asy-Syifa. Malam Senin kita baca maulid dan sholawat, kemudian ngaji bareng. Kalau Ahad pagi kita ngaji kitab An-Nasaihud Diniyah. Monggo dihadiri untuk umum muslimin dan muslimat. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan untuk kita hadir di majelis-majelis ilmu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan malam Ahad yang akan datang, waktunya rutinan keliling di Pulirjo, bertempat di sini insyaallah. Malam Ahad yang akan datang, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran semuanya insyaallah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.